Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlord chapter 600. Di sini, Lusu pun murka dengan musuh yang hendak kabur dari balik kereta. Ia pun kabur dan meninggalkan Lusu dengan kekuatan penuh. Tapi sayang di sini Lusu memakai kekuatan yang sangat cepat. Putus! Hingga Sun Zoyang dan Mo Xiaoya pun heran dengan kekuatan Lusu. Lama kemudian Lusu pun merilis pedangnya yang berwarna biru dengan energi spiritual berwarna biru yang sangat dahsyat. Dengan mode iblis, di sini Lusu pun ingin menghajar musuh tersebut. Seketika itu, Lusu pun sudah berada di belakangnya dan siap untuk menghantamnya. Nampak musuh pun panik kenapa Lusu begitu cepat untuk datang dan bersama dia. Namun tak lama kemudian Lusu pun sudah melewati dan pedang di sini sudah menembus tubuhnya. Wah, kekuatan apa ini? Mungkinkah ini adalah seorang iblis? Ucap dari orang tersebut sebelum meninggal dunia. Lusu pun nampak kekuatannya yang begitu dahsyat. Ia pun lantas menoleh seperti halnya primadona. Sun Zoyang, Mo Xiaoya, dan yang lainnya pun tertarik kepada kekuatan Lusu. Apakah mungkin ini adalah kekuatan Lusu yang sebenarnya? Ucapnya berdecap kagum. Tapi tak lama kemudian Lusu pun bertingkah aneh seolah-olah tidak melakukan apapun. Dan seolah-olah dia pun kaget karena musuh sudah mati. Hah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu? Ucap Lusu kepada mayat yang ada di depannya. Rohnya pun kabur dan Mo Xiaoya yang melihat hal tersebut lantas ia pun berkata, "Oh ini, jenazah musuh pun tidak luput. Orang ini terlalu rakus akan uang," ucapnya. Nampak di sini emosi negatif pun muncul dari Mo Xiaoya plus 666. Nampaknya Lusu menjarah uang dari musuh tersebut yang ia sudah meninggal di sana. Tak lama kemudian Mo Xiaoya, Sun Zoyang dan temannya terlihat di sana. Mo Xiaoya pun berkata, "Namun bahagia ini apa asal usul lu? Saya belum pernah melihat trik yang dia gunakan sekarang." "Ya," ucap dari temannya, "dan semua orang adalah peringkat kedua, tetapi dalam hal kekuatan saya merasa bahwa setelah ditekan olehnya," ucapnya. Ia menganggap bahwasanya Lusu sangat luar biasa dibandingkan dengan Master B yang lainnya. Lantas Mo Xiaoya pun berkata, "Apa yang kami kembangkan adalah semua latihan kelas 1 dan masuk akal bahwa itu tidak cukup," ucap dari Mo Xiaoya terlihat kagum kepada Lusu. Sun Zoyang pun panik, ia pun lantas berkata kepada semua orang, "Pernahkah Anda mendengar orang tua itu berkata?" ucap Sun Zoyang. Ia pun lantas menceritakan sesuatu. Master besar Jianlu dapat menggunakan semua hal sebagai pedang dan dia dapat menangkap semua si pedang dan si pedang di ujung jarinya, ucap Sun Zoyang. Ia pun mengatakan bahwasanya tanpa pedang yang asli, seorang Master Jianlu bisa mengumpulkan energi pedang dan digunakan untuk apapun menghabisi musuh. Mo Xiaoya pun nampak tercengang dengan hal tersebut. Maksudmu dia dari Jianlu? Tapi bagaimana Jianlu bisa memiliki penerus yang begitu luar biasa dan muda? Ucap dari Mo Xiaoya. Jianlu di sini yang dimaksud adalah Sword Heart, yakni penerusnya pasti memiliki sang master pedang yang kuat. Lantas Sun Zoyang pun berkata, "Itu karena Anda hanya tahu bahwa Jianlu memilih orang-orang dari tentara setiap tahun." Dan itu ucapnya dari Sun Zoyang. Nampak di sini Sun Zoyang pun memberitahukan bahwasanya per tahun ia hanya memproduksi 1 atau 4 saja. Tapi dia lupa bahwa ada gunung di belakang Jianlu. Ucap dari Sun Zoyang bahwa di belakang Sword Heart ada gunung dan orang-orang ada yang tinggal di sana dengan kekuatan pedang yang luar biasa. Tak lama kemudian kita dikembalikan di Jianlu atau Sword Heart. Ceritanya murid-murid dari gunung belakang Jianlu sama dengan Yulong Banzi saat itu. Mereka semua adalah orang-orang yang berjalan di dunia untuk Raja Dewa Tua. Hanya saja Royal Dragon Class ada di pengadilan dan oposisi. Gunung belakang ada di sungai dan danau, ucapnya.
Kita diperlihatkan orang-orang di sana di belakang gunung yang seolah-olah mempunyai kekuatan sang mas pedang, seperti layaknya Long Qiu. Setelah kematian Raja Dewa Tua, satu-satunya keturunan dari Hoshan yang saya lihat adalah Shinsai, yakni Long Qiu, yakni perempuan yang pernah membeli sabun lusuh dengan pembelian yang cukup banyak. Legenda mengatakan bahwa dia pernah mengalahkan Kaisar Langit Utara dan duduk sebagai tamu besar. Ucapnya, ia pun mengatakan bahwa Long Qiu sangat kuat. Di sini orang-orang pun bingung, lantas ia pun berkata satu dengan yang lainnya. Ternyata rumor itu benar, saya tidak percaya ketika saya mendengarnya, ucap dari teman Sun Zhuoyang. Ketika itu Sun Zhuoyang pun mempercayai itu meskipun teman-teman yang lain tidak. Lusu di sini tetap memperhatikan musuh yang terjatuh dan tersungkur akibat serangan dari Lusu. Ia pun mengambil barang-barang yang sekiranya berharga untuk nanti bisa dijual. Dasar Lusu memang mata duitan. Oke, Mimin lanjut. Anak-anak Hoshan tidak mengandalkan penilaian dan seleksi, tetapi bahwa pergi saat lahir. Sangat senang bahwa Lu masih muda dan ada penjelasan. Maksudnya di sini, di belakang Sudhat, orang-orang yang datang ke sana mereka dibawa sejak kecil. Dan ketika Lusu berada di situ, maka pas ketika ia adalah keturunan dari Jianlu. Lantas Mo Xiaoya pun menoleh ke arah belakang dan di sana sudah ada adik Lusu yakni Xiaoyu. Gadis yang bersamanya benarkah? Ucapnya. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun terlihat terdiam. Ia pun tidak melihat orang-orang yang ada di sana. Lantas orang-orang di sana pun berkata di dalam hati, reaksi ini pada dasarnya adalah devil bukan? Saat itu ayah saya ingin mengirim saya ke gunung di belakang tetapi saya ditolak. Ucap dari Sun Zhuoyang menceritakan bahwasanya dulu Sun Zhuoyang pernah dibawa ke Sword Heart dan ingin belajar ilmu pedang. Lama kemudian di sini Xiaoyu pun mengatai orang-orang tersebut. Di sana Pak Sun Zhuoyang pun khawatir karena dia kesal juga tidak diterima di Sword Heart atau Jianlu dan merasa tertekan akibat ulah tersebut. Lantas Xiaoyu pun berkata di dalam hati, kemampuan suplementasi otak anak-anak bangsawan ini benar-benar terlalu kuat. Jika saya tidak mengetahui kebenarannya, saya akan mempercayainya, ucap dari Xiaoyu dari balik hatinya. Namun tak lama kemudian, Lusu yang sudah membantai orang tersebut kembali dengan membawa pedang dan memutar-mutarkannya ke arah Sun Zhuoyang. Sun Zhuoyang pun nampak kaget di sini. Yo, apa yang kamu bicarakan? Ceritakan juga, ucap Lusu dengan sangat tenang. Setelah menghabisi musuhnya. Tak lama kemudian di sini Lusu pun menghampiri Songbo, sang bos karavan. Ia pun lantas berkata kepada Songbo, tidak, kamu baru saja mengatakan ingin membeli kereta kan? Ucapnya. Lusu menawarkan kereta yang ia ambil dari musuh. Kereta saya yang baru diperoleh memiliki kebocoran udara di belakang, tetapi dapat diperbaiki. Apakah Anda ingin? Ya, kamu bayar saja 500.000 koin, ucap Lusu kepada Songbo. Ia pun ingin memerah Songbo. Lantas Songbo pun berkata, kereta baru Anda itu jelas kereta tanpa pemilik yang ditinggalkan oleh si pembunuh, ucapnya kepada Lusu. Nampak Sun Zhuoyang dan Mo Xiaoya melihat Lusu yang mata duitan dan sekarang mengancam Songbo jika dia tidak membeli dengan uangnya, ia akan dibunuh oleh Lusu. Lusu pun mengacungkan pedangnya ke arah Songbo. Hei kau, membeli atau aku habisi, ucap dari Lusu. Di sini Lusu pun menargetkan uang dari Songbo. Hei, atur ulang bahasamu. Kalau kau ngomong yang baik, ucap dari Lusu menggertak Songbo. Oke. Itu kereta Anda, ucap dari Songbo yang saat ini takut kepada Lusu. Nilai emosi negatif pun muncul dari Songbo plus 999. Tak lama setelah itu, Songbo pun memberikan uang kepada Lusu dengan bayaran yang pas, yakni 500.000 koin.
Di sini nampak Song Bo pun memberikan itu kepada Sun Zoyang karena Sun Zoyang tidak memiliki kereta untuk ditumpangi di perjalanan menuju kota raja. Hei Sun Zoyang, ada gerbong yang bisa kalian pakai, masuk ke mobil sekarang, ucap dari Song Bo kepada Sun Zoyang. Di sini Lu Su yang menghitung uangnya dengan banyak, ia pun lantas senang sekali. Di belakang sana sudah ada Sun Zoyang pun berkata kepada Song Bo, jika Anda menderita ketika Anda kembali ke keluarga Sun di Wang Cheng, Anda tidak akan diperlakukan dengan buruk. Ini juga tidak mudah bagimu, ucap dari Sun Zoyang. Seolah-olah menjaga Song Bo. Ia pun juga mengkhawatirkan Song Bo akibat ulah Lu Su terus menggertak dan mengambil uang Song Bo. Tak lama kemudian Sun Zoyang pun berkata, apapun kereta ini, biarkan Xiaoya dan kalian duduk di dalamnya. Itu bisa melindungimu dari angin dan hujan. Ucap dari Sun Zoyang kepada perempuan-perempuan yang ada di sana. Mo Xiaoya pun berkata, hei Zoyang, kami sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Dan baru hari ini kami menyadari bahwa Anda sebenarnya adalah putra Yuyu. Ucapnya. Maksudnya putra yang keren. Lantas seseorang yang lain pun memuji, Sun Zoyang, orang seperti apa yang kau ambil untukku? Oh, siapa yang termuda dari keluarga Sun lama, ucap dari Mo Xiaoya. Dan juga temannya berkata, kakak yang baik, ucapnya. Lantas mereka pun berdiskusi soal kebaikan Sun Zoyang. Xiaoyu dan uskup Bishop Kardinal pun bergegas ke kereta. Ia pun nampak kelelahan. Saksi sejarah hitam masa kecil dari cerita tersebut. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun makan keripik kentang dari yang ia simpan di suatu tempat. Mungkin ia menyimpannya di cincin yang ajaib. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Tak lama kemudian, Lu Su pun sudah kembali dan saat ini ia pun berkultivasi meningkatkan kekuatannya ke Master Level 1. Xiaoyu pun nampak asik-asik makan cemilannya. Lantas Lu Su pun berkata kepada Xiaoyu, hei Xiaoyu, Sun Zoyang dan yang lainnya terluka dan musuh pasti akan menyerang kita, ucapnya. Berapa hari kamu, apa yang harus diperhatikan? Jika Master peringkat pertama lawan datang, tinggalkan dia untukku, ucap dari Lu Su yang saat ini ingin bertarung melawan Master 1 dan ingin meningkatkan kemampuan menjadi sang Master 1. Ia pun lantas berkata lagi kepada Xiaoyu, kekuatanku telah mencapai puncak level B dan aku harus melawan musuh yang kuat untuk menerobos, ucapnya. Lu Su pun nampak berkultivasi dan bersiap untuk menghadapi musuh yang sekuat Niating. Ia pun membayangkan bahwasanya dulu Niating kemana-mana untuk mencari kekuatan dan meningkatkan kekuatannya hingga ia menerobos ke puncak yang tinggi. Sekarang aku bisa mengerti suasana hati Niating ketika dia bertarung di mana-mana, ucap dari Lu Su membayangkan Niating. Ia pun nampak bertarung dengan naga, itu nampaknya kuku naga seperti naga Lu Su yang saat ini berada di rumah pohon. Oke, di pohon keabadian. Lanjut. Nampak mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke kota kerajaan. Tapi dimulai meragukan identitas Anda, apakah Anda ingin menghadapinya? Ucapnya. Di sini pun nampak ragu Xiaoyu. Ia pun berkata kepada Lu Su, apalagi dilihat dari situasi dua serangan menyelinap lawan, saya dapat melihat bahwa pihak lain tidak mengetahui kekuatan Anda dan saya, tetapi saya tahu situasi karavan seperti punggung tangan saya, ucap dari Xiaoyu kepada Lu Su. Bahwasanya Xiaoyu pun mampu mendeteksi siapa saja yang akan datang dan akan menyerang. Lantas Lu Su pun berkata kepada Xiaoyu, ya saya juga berpikir mungkin ada mata-mata di karavan ini, ucapnya kepada Xiaoyu. Lantas Xiaoyu pun mengusulkan sesuatu kepada Lu Su, omong-omong mungkin kita bisa memanfaatkannya, ucap dari Xiaoyu, yakni ia ingin membisikkan sesuatu kepada Lu Su, mungkin ini adalah soal uang. Oke, lanjut. Tak lama kemudian,
Xiaoyu pun mendekat ke arah Lu Su dan mengatakan sesuatu. Kita akan seperti ini nanti, ucap dari Xiaoyu. Lu Su pun mendengarkan dan sesaat kemudian tibalah di sini karavan telah berhenti di suatu tempat dan persediaan pun akan dimasukkan ke dalam karavan. Hei berhenti, karavan pergi ke kota untuk membeli perbekalan, jadi semua orang beristirahat di tempat, ucapnya, yakni si Songbo bersama orang-orang yang lain. Di sini nampak Mo Xiaoya, Sun Zuoyang dan yang lainnya pun turun dari keretanya. Nampak mereka bingung. Di sini Mo Xiaoya pun berkata, sungguh saya tidak tahu kapan tuan di rumah akan datang. Berapa lama kita harus begitu khawatir? Ucap dari Mo Xiaoya yang bingung. Ia pun menelepon keluarganya agar bisa menjemput mereka. Lantas temannya pun berkata, ya saya tidak tahu apakah Lei Yulu bisa dipercaya, ucapnya kepada Mo Xiaoya. Xiaoya pun berkata lagi, jika orang itu bisa dipercaya, babi betina bisa memanjat pohon. Saya masih tidak percaya bahwa ada pedang yang miskin dan cinta uang di dunia ini. Lu, kau sangat gila, ucapnya kepada Lu Su. Tak lama kemudian Sun Zuoyang pun datang menghampiri Mo Xiaoya. Lantas ia pun berkata, oke Xiaoya, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Kita masih harus bergantung padanya hari ini. Ucapnya, ia pun menggantungkan hidupnya di Lu Su. Karena mereka semua habis bertarung dan kelelahan dan kesakitan. Dan tidak mampu untuk bertarung kembali. Beberapa saat kemudian Mo Xiaoya pun terdiam. Ia pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sini nampak Sun Zuoyang pun berpikir, ada seseorang yang berkata, apakah yang kamu lakukan ketidakadilan? Ucap dari seseorang di sana. Sun Zuoyang pun yang kaget, ia pun lantas melihat ke belakang dan apa yang terjadi. Di sini ternyata Lu Su menggertak Songbo. Sun Zuoyang yang panik pun datang ke arah Songbo. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Ucap dari Sun Zuoyang kepada Lu Su. Tak lama kemudian di sini sudah ada Lu Su dan Xiaoyu. Ia pun menggertak bahwasanya Songbo di sini adalah seorang mata-mata. Songbo mengangkat tangannya, ia pun menoleh ke arah Sun Zuoyang dengan sangat panik. Hei Tuan Muda Sun, Anda di sini, tolong saya, ucap dari Songbo. Yang Lu Su saat ini tengah akan menghajar Songbo karena ia dianggap sebuah mata-mata. Namun tak lama kemudian di sini Songbo pun menghampiri Sun Zuoyang. Anda membantu saya untuk menilai Lu Ye yang bahagia ini. Jika Anda mengatakan saya mata-mata musuh, katakan saya licik, ucapnya. Ia pun mengharapkan bahwasanya Songbo jangan sampai dituduh sebagai mata-mata kepada Sun Zuoyang. Tolong bantu saya, Tuan Sun, ucapnya. Di sini Lu Su pun memperhatikan Songbo, juga Sun Zuoyang dan rombongan yang lainnya jikalau ada mata-mata yang lain di sana. Tak lama kemudian Lu Su pun siap-siap untuk menghajar Songbo. Jika Anda tidak berkonspirasi, mengapa Anda tidak pernah berhenti menghadapi kota sebelum penyerangan? Sekarang sudah berubah. Negara mengatakan itu, ucapnya. Ia pun menggertak Songbo lagi. Nampak Songbo pun ketakutan dan ketar-ketir jika Lu Su akan menghajarnya dengan pedang musuh yang ada di tangannya. Tak lama kemudian di sini Songbo pun dibantu oleh Sun Zuoyang. Jangan curiga, serangan itu menghancurkan sebagian besar makanan, hal dan barang. Jika Anda tidak membeli makanan dari luar, semua orang akan mati kelaparan, ucap dari Sun Zuoyang kepada Lu Su. Yang saat ini rombongan dari Songbo membeli sesuatu untuk bisa dimakan. Lantas Sun Zuoyang pun berkata lagi, terlebih lagi Songbo telah lama berhubungan dengan keluarga Sun. Dan saya percaya padanya, ucap dari Sun Zuoyang kepada Lu Su yang saat ini memperhatikan Songbo. Lu Su pun nampak tersenyum, lantas ia pun berkata kepada mereka semua, oh jadi mata-mata adalah di antara kalian yang jenius di kota kerajaan, ucap dari Lu Su. Saat ini Lu Su pun membuat rencana bahwasanya ada mata-mata di dalam tubuh Sun Zuoyang dan rombongannya. Tak terima dengan hal itu, Sun Zuoyang pun lantas berkata, apakah Anda mengerti apa yang Anda bicarakan? Bagaimana persahabatan kita lebih dari 20 tahun memungkinkan Anda untuk memfitnah seperti itu? Ucap dari Sun Zuoyang kepada Lu Su.
Mo Xiaoya pun tidak kalah. Itu adalah saya melihat Anda, mata-mata yang benar, ucap dari Mo Xiaoya kepada Lu Su. Lu Su pun dianggap sebagai mata-mata kali ini. Lantas, emosi negatif pun muncul dari Mo Xiaoya plus 666 dan Sun Zhouyang plus 66. Tak lama kemudian dari belakang sudah ada budak dari Songbo yang membawa makanan. "Hei tuan, roti telah dibeli," ucapnya. Lantas Lu Su pun berkata, "Aku juga hanya curiga," ucapnya lagi. Tak lama kemudian di sini Lu Su yang mengetahui bahwasanya ada seseorang yang datang. Lantas kemudian Lu Su mengambil makanan yang dibawa oleh budak tersebut dengan secepat kilat. Sampai budak tersebut pun kaget. "Bus, apa yang kau lakukan?" ucapnya kelihatan panik. Tak lama kemudian Lu Su pun mengambil kotak berwarna hijau tersebut. Lantas di sini itu datang baik-baik saja. "Lalu saya ingin bertanya, bagaimana jika makanan yang Anda beli dari luar beracun?" ucap dari Lu Su kepada semua orang yang ada di sana. Ia pun ketakutan bahwasanya ia akan diracun bersama dengan rombongan Sun Zhouyang yang lain. Tak lama kemudian di sini Songbo pun bersiap untuk yang lebih dahulu harus makan. "Mengapa Anda tidak memakannya dulu, Lao Song, dan mencoba sendiri racunnya?" ucapnya. Di sini nampak jelas bahwasanya siapa yang kira-kira menjadi musuh. Apakah Lu Su ataukah Songbo atau orang-orang yang ada di kerumunan Sun Zhouyang. Tak lama kemudian Songbo pun mengetahui bahwasanya dia mampu untuk mengecek kadar racun yang ada di makanan mereka. "Ini," ucap Songbo. Lantas ia pun mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. "Bagaimana dengan ini?" ucap Songbo. Ia pun mengeluarkan jarum untuk mendeteksi apakah ada racun di dalam. Jika ada, ia akan terbunuh akibat dari pengecekan tersebut. "Saya menggunakan jarum perak untuk menguji racun, untuk menentukan apakah roti itu beracun. Jika beracun, saya akan minta maaf dengan kematian," ucap dari Songbo kepada Lu Su dan yang lainnya, dan bersiap untuk menguji dengan perak tersebut. Tak lama kemudian, Songbo pun menusukkan perak tersebut ke arah makanan yang telah diberi dan dibawa oleh si budak. Namun naas di sini Songbo pun ketar-ketir bersama orang yang lain juga ikut ketar-ketir saat Songbo melakukan atraksi, yakni ingin memakan sesuatu dan mengeceknya dengan jarum perak tersebut. Tak lama kemudian jarum perak pun dicabut dan diangkat ke atas. Nampak jarum tersebut terlihat berwarna hitam. Itu menandakan bahwasanya ada racun dan akan mati Songbo. Oke, Mimin akan lanjut. Songbo yang kaget dan panik, lantas ia pun berpikir bahwasanya itu adalah makanan beracun. Seketika itu Songbo pun ingin muntah-muntah. Itu benar menjadi hitam. Apakah roti ini benar-benar beracun? Apakah benar-benar ada mata-mata di karavan ini? Ucapnya. Ia pun membayangkan bahwasanya memang ada mata-mata di dalam rombongan dari karavan si bos. Namun tak lama kemudian, Xiaoyu pun mengecek makanan tersebut dan memakannya sedikit. Kemudian memberikannya kepada Lu Su. "Apakah ini baik-baik saja?" ucap seseorang di sana melihat Xiaoyu makan. "Hei, lihat Lu Su," ucap dari Xiaoyu kepada Lu Su memberikan sesuatu. Lu Su pun nampak kaget, ternyata di dalamnya ada aneh. Itu adalah selai kacang yang ada di dalam. Lu Su yang ia lantas marah-marah. "Wih, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam," ucapnya sambil marah-marah merobek makanan tersebut menjadi dua. "Apakah kamu bodoh? Ini adalah kantong pasta kacang dan siapa yang memberitahumu bahwa jarum perak dapat diuji untuk racun?" ucapnya. Lantas orang-orang bingung dengan tingkah Lu Su karena ia membeberkan semuanya. Di dalam makanannya ternyata terdapat selai kacang. Ini tas jarum perak hanya untuk yang paling umum di zaman kuno, yang paling mudah untuk menghasilkan krim yang sangat beracun. Dan itu harus krim tawas dengan kandungan sulfur sisa.
Di sini nampaknya Lusu pun dengan teknik andalannya, ia pun menerangkan segala hal yang kemungkinan. Mimin juga tidak tahu apa itu. Yang tahu bisa langsung komen di bawah yang jurusannya kimia atau fisika. Oke. Yang paling mudah untuk menghasilkan krim yang sangat beracun. Prinsip metode ini sebenarnya adalah perak dan belerang bereaksi membentuk sulfida, yakni perak hitam yang melekat pada jarum perak. Analisis komposisi tewas krim, komponen utamanya adalah arsenik, yakni jikalau arsenik dimakan oleh sang master level 1, maka sang master level 1 hanya akan diare saja, kecuali orang lain. Mungkin itu ucap Lusu. Apakah benda ini memiliki efek pada kultivasi? Harus digunakan dengan hati-hati, ucap Lusu menerangkannya dengan sangat detail. Di sini orang-orang pun bingung. Dan Sun Zhoyang juga ikut bingung karena ulah dari Zhongbo yang mengeceknya dengan perak. Meskipun saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, itulah yang Raja Dewa Tua tulis di water margin. Bahwa jarum perak dapat menguji racun, ucap dari Sun Zhoyang kepada Lusu memberitahu. Lantas di sini Lusu pun marah-marah. Kenapa semua dari Raja Dewa Tua? Raja Dewa Tua, kenapa kamu lagi setelah menyalin novel Margin Air yang begitu panjang? Berapa banyak waktu yang kamu punya? Ucap Lusu marah-marah kepada Raja Dewa Tua. Dan di sini Xiaoyu pun sepertinya juga begitu. Dan di sini cerita pun berakhir, akan dilanjut di Spermigrid Lord chapter selanjutnya. Oke.